Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda tetap bersukacita dan terus semangat untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi kita saat ini, tetaplah mengucap syukur, tetaplah bersukacita di dalam kebenaran Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh dapat memahami bahaya menunda melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami tidak menangguhkan panggilan-Mu untuk bertindak dalam kasih, melayani, dan juga bersaksi. Bimbinglah kami supaya kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dengan setia, yang segera melakukan apa yang Engkau kehendaki hari ini juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa seperti tahu sesuatu dengan persis apa yang seharusnya dilakukan? Suatu panggilan untuk berbuat baik, mengucapkan kata-kata motivasi yang menghibur, yang menguatkan, atau mengambil langkah iman yang benar. Namun kita terus menunda untuk melakukan apa yang kita anggap baik itu. Tentunya kita semua pernah mengalaminya. Hari ini kita akan merenungkan suatu topik yang penting yang sering kita abaikan, yaitu bahaya menunda suatu tindakan saleh atau tindakan yang baik atau tindakan yang benar. Alkitab penuh dengan berbagai macam ajaran tentang bertindak sekarang, bukan nanti. Hikmat yang kita dapatkan dari firman Tuhan, yaitu pesan yang menyentuh hati saat ibadah, atau suatu dorongan dari Roh Kudus untuk kita digerakkan, membantu sesama kita. Semua itu adalah tahu yang benar yang kita miliki. Namun sejauh mana pengetahuan kita itu mengetahui sesuatu yang benar, yang baik, benar-benar bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Apakah kita hidup sesuai dengan terang Tuhan yang sudah kita terima itu? Menunda kebaikan bukan hanya berarti menunda berkat bagi orang lain, tetapi juga berpotensi mengeraskan hati kita sendiri terhadap bisikan dari Tuhan. Setiap penundaan melakukan hal yang baik itu adalah langkah kecil menjauhi ketaatan kita penuh sukacita pada Tuhan. Mari kita selami lebih dalam. Melihat sejauh mana kita membiarkan waktu yang ada dengan berbagai macam penundaan, mencuri kesempatan kita untuk menjadi tangan atau kaki Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Siapkah kita menghadapi cermin rohani dari hidup kita pada hari ini? Mari kita buka hati kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan pada Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku, ayat ini bukan nasihat tentang moral saja. Ini adalah suatu peringatan ilahi yang menusuk tepat ke inti kehidupan iman kita. Ayat ini bukan berbicara tentang ketidaktahuan, melainkan suatu tindakan menunda
atau menolak melakukan apa yang kita tahu itu hal yang benar, itu hal yang baik di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman Kristen kita seringkali disibukkan dengan proses mengetahui sesuatu. Kita rajin ikut pendalaman Alkitab, mendengarkan khotbah, dan membaca buku-buku rohani. Kita tahu persis misalnya bahwa kita harus memaafkan orang yang bersalah pada kita. Kita mengunjungi teman atau kerabat yang sedang sakit atau yang sedang berduka cita. Kita berbagi rezeki atau meluangkan waktu kita untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dorongan dari kita. Mengatakan kebenaran, bahkan saat itu suasananya tidak nyaman sekalipun. Meninggalkan kebiasaan buruk yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu semua itu, hal-hal ini adalah suatu perbuatan baik atau perbuatan yang saleh, yang mencerminkan karakter Kristus. Namun, ada jurang yang lebar yang sering memisahkan tahu dan melakukan. Kita terjebak dalam nanti saja, atau saya sedang sibuk, atau kita berkata biarkan orang lain saja yang melakukan hal itu. Inilah inti dari Yakobus pasal 4 ayat 17 yang sudah kita baca. Ketidakmauan bertindak, meskipun kita memiliki pengetahuan yang benar bahwa itu sesuatu hal yang baik untuk kita lakukan, dan kalau kita tidak melakukan, maka itu adalah dosa. Dosa di sini bukan hanya tentang kita melanggar perintah atau hukum-hukum Tuhan, itu adalah dosa yang aktif. Tetapi juga tentang gagal memenuhi panggilan Tuhan. Itu adalah dosa karena kelalaian yang kita lakukan. Mengapa kita menunda kebaikan? Mengapa kita sering menunda melakukan apa yang kita tahu bahwa itu adalah baik, bahwa itu adalah benar? Yang pertama, kenyamanan dan rasa aman yang semu. Melakukan kebaikan seringkali kita ini menuntut pengorbanan kita. Entah itu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, uang, bahkan pengorbanan harga diri kita. Lebih mudah untuk kita tetap berada di zona yang nyaman bagi kita. Menghindari percakapan atau gosip yang sulit atau memejamkan mata terhadap kebutuhan orang lain. Kita tutup mata. Kita menukar tindakan ketaatan yang penuh dengan tantangan dengan kenyamanan pribadi kita yang menenangkan bagi diri sendiri. Yang kedua, perfeksionisme atau rasa tidak mampu. Kadang kita menunda melakukan perbuatan baik karena kita merasa harus melakukan kebaikan dalam skala yang besar. Atau dengan cara yang begitu sempurna. Kita berkata, saya akan bersaksi nanti kalau saya sudah bisa lancar berbicara. Atau ada orang yang berkata, saya akan memberi nanti kalau saya sudah kaya. Padahal Tuhan seringkali hanya meminta suatu langkah yang kecil, tetapi segera kita lakukan. Misalnya sebuah telepon singkat pada teman yang membutuhkan untuk dikuatkan. Atau sepiring makanan yang kita masak untuk kita bagikan pada orang lain. Atau kita berdoa dengan jujur untuk sahabat kita, untuk teman-teman kita. Yang ketiga, ketakutan akan penilaian atau kegagalan. Kita takut bahwa tindakan baik yang kita lakukan akan disalahpahami atau bahkan ditolak oleh orang lain,
atau bahkan kita akan gagal dalam melakukan upaya kebaikan itu. Ketakutan ini sungguh melumpuhkan kita, membuat kita memilih diam saja daripada mengambil suatu resiko tindakan untuk melakukan perbuatan yang benar, tetapi beresiko. Intinya, penundaan adalah perampok dari kesempatan ilahi. Setiap kali kita menunda tindakan yang benar, kita membiarkan kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama tergelincir dari tangan kita. Konsekuensi dari dosa dan kelalaian. Yakobus tidak berbasa-basi. Jika kita tahu harus berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita ini berdosa. Konsekuensi dari dosa kelalaian ini sangat serius, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi kerajaan Allah. Yang pertama, kematian rohani. Setiap tindakan penundaan adalah pupuk bagi ketidakpekaan rohani kita. Semakin sering kita mengabaikan suatu dorongan dari Roh Kudus untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, maka suara dari Roh Kudus itu semakin lama suaranya akan semakin lemah untuk didengar oleh hati kita karena kita tidak mau melakukannya. Kita menjadi dingin, kita menjadi keras hati, dan kita tidak lagi peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Iman kita hanya sekedar teori belaka, bukan suatu kekuatan untuk kita hidup dengan baik, bertindak menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, penghalang berkat. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk dinikmati bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk dibagikan pada sesama kita. Ketika kita menahan apa yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, entah itu waktu kita, entah itu talenta kita, atau bahkan harta kita, kita ini sebenarnya sedang menghalangi aliran-aliran berkat dari Tuhan itu bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Berkat Tuhan itu seringkali datang melalui ketaatan kita untuk mau menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Yang ketiga, kerusakan kesaksian. Dunia tidak tertarik pada orang Kristen yang pintar berbicara, pintar berteori, tetapi lumpuh dalam melakukan praktek hidup yang nyata. Kesaksian terkuat dari Injil adalah perbuatan kita yang nyata, yang lahir dari hati yang sudah diubahkan. Ketika kita menunda untuk memaafkan atau untuk membantu orang lain, kita ini memberikan suatu kesaksian yang buruk tentang kasih Kristus untuk kita bertindak secara nyata, bukan hanya berbicara saja. Saudaraku, renungan ini memanggil kita semua untuk melakukan inventarisasi spiritual yang jujur. Apa yang sudah lama Anda tahu harus dilakukan, tetapi terus Anda tunda-tunda. Mungkin itu adalah permintaan maaf kepada pasangan hidup kita. Mungkin itu adalah mengakhiri kebiasaan yang merusak tubuh Anda sebagai bait Allah. Mungkin itu adalah menggunakan bakat Anda untuk mau melayani gereja, melayani sesama, atau melayani suatu komunitas. Mungkin itu adalah berbagi Injil dengan orang lain yang sudah lama Anda doakan misalnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 17 adalah suatu desakan yang lembut
namun tegas dari Roh Kudus, yaitu jangan tunda lagi. Hari ini adalah hari keselamatan, hari ketaatan, dan hari kesempatan bagi kita untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar. Tindakan saleh itu tidak harus spektakuler. Kadang tindakan saleh terbesar adalah melakukan hal yang terlihat kecil dengan kasih yang besar. Segera setelah kita tahu bahwa itu adalah jalan yang benar, mari kita lakukan. Jangan biarkan pengetahuan Anda tentang kebenaran itu menjadi suatu penghukum bagi Anda karena Anda tidak mau melakukannya. Biarkan pengetahuan itu menjadi suatu pemicu untuk tindakan ketaatan dengan segera kita lakukan. Ubah nanti menjadi sekarang. Dan biarkan hidup Anda menjadi surat Kristus yang terbuka, surat Kristus yang hidup, dibaca oleh semua orang melalui suatu tindakan-tindakan yang nyata yang Anda lakukan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita suatu keberanian dan juga kerendahan hati untuk kita segera melangkah, melakukan segala hal yang kita tahu bahwa itu baik, bahwa itu benar, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa kelalaian. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Ampunilah kami ya Tuhan, untuk setiap kali kami menunda melakukan apa yang kami tahu bahwa itu hal yang benar, bahwa itu hal yang baik. Kami seringkali mengetahui apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan, atau apa yang harus diberikan. Namun kami membiarkan ketakutan, kemalasan, dan juga kesibukan menahan langkah kami untuk melakukan semua itu. Bantulah kami untuk segera bertindak sesuai dengan kebenaran yang sudah kami ketahui. Beri kami keberanian untuk mewujudkan iman kami dalam perbuatan nyata hari ini juga. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan apa yang kami yakini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu yang tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan juga usahanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dengan segala beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan baik dan benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka
yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.